Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi tentang kotak. Saya sebenarnya itu malas ya teman-teman ya membahas kotak ya. Saya lebih senang itu membahas motivasi supaya Anda ini sukses ya. Ya amalan-amalan itu ya, senang juga gitu ya. Kalau membahas sesuatu yang klinik-klinik itu saya takutnya itu Anda itu nanti kebawa ke sana gitu loh ya. Kebawa ke alam dimensi kelenian itu. Wah, misalkan Anda ini diikuti oleh kotak harimau, ya harus. Nanti muncul ilusi, muncul halusinasi, ya tidak karu-karuan ya. Ya, sebenarnya basic ya, basic untuk bisa melihat energi itu adalah melatih kemampuan rasa kita. Ya. Itu basic dasar ya. Yang harus Anda kuasai, bukan sebuah amalan gitu loh. Amalan ini hanya sebagai alat saja. Ya, Anda wirid katakanlah asma ya latif misalkan. Itu kan sebuah amalan ya, asmaul husna. Amalan yang artinya wahai zat yang maha lembut, zat yang maha halus misalkan. Itu Anda tirakati terus ya. Nanti asror gaibnya juga ada. Bentuk laku tirakat Anda, kebiasaan Anda membaca asma ya latif 16.000 kali setiap hari. Itu akan membentuk kemampuan Anda. Ketika kemampuan Anda, ya ibarat Anda ya, naik motor ya, naik motor. Sekali ya, misalkan naik motor satu hari sekali. Dalam waktu 5 menit. Dengan Anda naik motor sehari dalam waktu 24 jam. Berarti mulai esok sampai bengi. Tentunya potensi menguasai naik motor tadi itu lebih banyak yang 24 jam. Sama seperti itu. Jadi ketika kita laku tirakat, ya, membaca amalan semakin banyak, itu akan melatih. Kita tidak bicara asror gaib dari amalannya ya, fadilah manfaat dari amalannya, tapi fadilah dari lakunya. Dari tindakan Anda membacanya gitu. Itu akan melatih Anda untuk bisa fokus satu titik ya. Dan ini akan membantu Anda ya, ketika ada interaksi ya, ada interaksi dengan makhluk halus ya, interaksi dengan cahaya, interaksi dengan macam-macam. Itu kan sebenarnya adalah energi ya. Energi itu macam-macam. Bisa bentuk cahaya, yang katanya Mbak Soima ini bisa bentuk cahaya, pelangi warna-warni, bisa bentuk hembusan angin, bisa bentuk hawa panas dingin dan sebagainya, atau bisa bentuk penampakan macam-macam. Lah semua ini bisa kita lihat dengan basic dasar olah rasa. Olah rasa adalah kemampuan untuk merasakan, bukan kita buat-buat ya. Rasa ini bukan kita buat-buat. Ya, seperti Anda senang, sedih, stres, galau. Ini kemampuan rasa. Ya. Biasanya kalau saya melatih ya, ketika ada makanan, tak lihat rasanya makanan itu. Kalau kita mau latih setiap hari ya di semua aktivitas kita, rasanya makanan itu tak lihat. Ya. Sebelum saya makan. Nah, ketika saya sudah menemukan rasanya, tak makan makanan itu. Ketika rasanya sama, berarti rasa saya sudah peka. Nanti ini akan bisa berfungsi. Ketika ada katakanlah cahaya atau pelangi, Anda tangkap itu. Ya, ketika Anda tangkap, Anda fokus, ya, fokus di dalam energi yang Anda terima tadi. Entah itu sekelebatan, entah itu cahaya, entah itu merinding, itu kan semuanya energi. Anda bisa fokus seperti itu, cetas ya, misalkan ya fokus di titik pojokan misalnya belakang. Saya bisa merasakan. Itu nanti di dalam batin Anda itu akan muncul gambarannya. Sosok kalau itu adalah makhluk halus ya, sosok makhluknya itu akan kelihatan. Kuntilanak, pocongan, demit dan sebagainya. Ini konsepnya seperti itu. Ya, teorinya seperti itu dan prakteknya juga seperti itu. Anda akan bisa ketika Anda praktek. Ya. Nah, ini teori yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya praktekkan.
Jadi alur prosesnya seperti itu ya. Saya merasa merinding ya, misalkan saya wirid terus merinding. Lah, maka saya akan deteksi merinding saya tadi itu dari mana sumbernya. Ketika sudah ketemu dengan titik sumber merinding tadi, saya akan fokus ya. Saya akan fokuskan. Ya ini barat kita wirid ya, baca satu amalan. Kita akan fokus terhadap amalan yang kita baca. Itu fokus. Nah, jadi hubungannya dengan wirid tadi adalah ketika Anda terbiasa wirid dengan satu amalan, satu bacaan yang itu Anda baca berulang-ulang. Ini untuk bisa melatih Anda mendeteksi energi yang dipancarkan, misalkan merinding, misalkan bau. Ya, saya merasakan merinding. Maka saya akan cari sumber merinding itu. Saya merasakan bau, saya akan cari bau tadi. Bukan dicari jalan ya, bukan ya teman-teman ya. Tapi batin kita itu yang mendeteksi dari pekaan rasa kita melalui suasana alam. Ya, jalur lintas energi ini kan alam semesta ini. Makanya olah rasa, peka suasana alam, peka batin. Kalau Anda terbiasa itu, maka Anda akan bisa mengidentifikasi. Ya. Nah, ini yang perlu Anda kuasai ya. Jangan amalan ingin melihat kotamu. Amalan bukan itu ya. Tapi dari proses laku tadi, dari proses amalan tadi, itu akan membantu Anda untuk Anda bisa berinteraksi melihat kotam yang ada di sekitar Anda atau makhluk halus atau apapun petunjuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.